Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kang Kimin. Kali ini saya kedapatan servisan TV Cina ya, merek Nagoya. Di sini kerusakannya adalah TV tidak mau menyala ya. Jika kita tancapkan di listrik itu light indikator itu tidak menyala, dan TV juga tidak ada tanda-tanda menyala dari dalam mesinnya ya. Tidak ada suara-suara seperti mau nyala. Jadi ini kita nanti akan segera bongkar, kita cek kerusakannya itu letaknya di mana ya. Ini menggunakan mesin TV Cina. Oke, saya bongkar dahulu TV-nya. Oke, ini TV sudah terbuka ya. Mesinnya itu seperti ini. Mesin TV Cina-nya ini sudah dimodif untuk bagian horizontalnya ya, dengan ditambahkan trafo seperti ini. Oke, kita biarkan saja, kita tidak menyentuh bagian itu nanti. Kita cukup fokus kepada area tegangan terlebih dahulu, karena TV ini posisi dalam keadaan mati ya. Kita cek nanti untuk tegangan B+ nya yang utama dan regulatornya ya, apakah masih normal. Letak B+ di sini ya. Nanti kita lakukan pengecekan di situ. Oke, saya siapkan terlebih dahulu avometernya. Di sini saya menggunakan avometer analog ya. Saya set di skala 250 volt DC seperti ini, karena tegangan yang kita ukur itu sekitar 130 volt. Lalu probe hitam saya tancapkan di body ground, lalu probe merah kita gunakan untuk mengukur tegangan ya. Di sini langsung saja saya letakkan probe merahnya pada jalur B+. Untuk yang belum tahu, di sini kan ada kaki regulator. Nomor pertama ini ground ya. Lalu nomor kedua ini jalur B+. Ini jalur ini larinya ke bawah sini, lalu disearahkan oleh dioda. Nah, kita bisa cek di sini ya, di kaki elko, dan di sini R. Ini untuk menyeberangkan tegangan B+ ke flyback ya. Oke, kita langsung saja cek tegangan B+ nya. Saya letakkan di sini setelah dioda saja ya, atau elko ini juga bisa. Dan kita sambil tancapkan TV-nya ke listrik ya. Lalu tempelkan lagi probe merahnya, dan di sini tegangan terukur sekitar 50 volt kurang. Di sini sekitar 40 volt ya mungkin. Ini di bawah 50 volt itu. Perhatikan jarum avometernya ya. Kalau normal itu di angka 100 lebih dikit ya. Oke, di sini berarti B+ itu tidak normal. Saya cabut dahulu. Kita nanti akan fokus ke B+ terlebih dahulu. Penyebabnya apa? Dia kok sampai tegangannya itu drop ya. Langkah pertama untuk kasus seperti ini adalah kita putuskan jalur tegangan untuk supply ke flyback ya, dengan melepas R ini. Akhirnya itu nanti B+ tidak sampai ke flyback ya. B+ tidak dapat beban untuk supply ke flyback ya. Kalau nanti tegangan normal setelah dicabut, itu artinya ada kemungkinan area di sekitar flyback itu rusak atau flybacknya itu sendiri ya. Oke, di sini saya akan melepas salah satu kaki resistornya ya, agar tegangan tidak terhubung ke flyback. Saya akan coba open di sini saja. Oke, di sini saya sudah melakukan pengopenan ya. Jadi di sini sudah tidak terhubung lagi resistornya, meskipun masih nempel di bawah ya. Jadi tegangan itu hanya ada di sini saja ya untuk B+. Nanti kita cek lagi apakah tegangan itu sudah kembali normal. Ini langsung saja saya tancapkan ke listrik. Perhatikan tegangannya. Nah, itu kan masih ya, ternyata tegangannya masih di bawah 50 volt. Berarti untuk rangkaian flyback dan sekitarnya itu masih aman ya, atau rangkaian setelah R itu aman ya. Jadi yang tidak aman itu rangkaian sebelum R ya. Nah, rangkaian yang di sini yang bermasalah, atau bahkan di regulatornya ya yang bermasalah. Namun terlebih dahulu kita cek pada bagian sekundernya terlebih dahulu, output dari B+ nya.
Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang keluaran dari trafo ya, trafo regulator. Ini nomor 1 itu adalah ground dan nomor 2 di sini itu adalah P+ ya di sini. Di sini larinya ke bawah lalu diarahkan oleh dioda dan ada 2 kapasitor di sini. Yang pertama kapasitor Miller. Ini kodenya kurang kelihatan ya. Yang dekat dengan dioda ini kapasitor Miller. Kalau tidak salah itu kodenya C557 ya. Di sini letaknya. Di sini saya coba bersihkan, itu tidak kelihatan ya serinya. Kurang jelas di mata saya. Selain elko yang sering rusak, Miller ini juga sering rusak ya, yang mengakibatkan tegangan P+ itu drop ya. Lalu kita teruskan ke atas. Di sini ada kapasitor elko ya, atau yang besar itu biasanya itu 160 volt. Untuk mikronya itu bisa 47 sampai 200 ya biasanya. Ini kode PCB nya C561 ya. Kita akan coba cabut elko ini ya. Oke, ini elko sudah saya cabut ya. Nah, di sini sudah tidak ada elko-nya. Dan elko-nya itu seperti ini. Menggunakan elko 160 volt 47 mikro. Ini standar ya elko-nya. Dan kalau dilihat secara fisiknya itu masih bagus sekali ya, tidak ada ciri-ciri elko telah rusak ya. Biasanya kalau rusak itu sudah agak benjol atau mengembung sedikit. Nah, sekarang kita coba cek lagi untuk tegangan P+ nya apakah sudah normal ya. Nah, di sini setelah saya cek itu ternyata tegangan masih sama di bawah 50 volt. Artinya elko tersebut bukan menjadi penyebab dari tegangan drop ya. Karena kalau elko sudah setengah kering itu bisa menyebabkan tegangan drop ya. Kita akan lari ke elko di bawahnya, yaitu kapasitor Miller ya. Ini setelah dioda ini ya. Nah, ini bentuknya ini nanti kecil ya. Kita akan coba cabut apakah dia rusak ya. Oke, ini kapasitor Miller juga sudah saya cabut ya. Ini sudah tidak terpasang ya ini. Dan bentuknya itu seperti ini ya. Kecil warna biru. Ini sudah ada menunjukkan kerusakan ya. Dia agak sedikit menghitam. Di sini kodenya itu 2KV 471 ya ini. Oh, 1KV 471 ya. 471 1 kilovolt. Ini sudah ada tanda-tanda kerusakan dengan menghitam ya warnanya. Ini patut kita curigai nanti. Sekarang kita coba cek lagi tegangan P+ nya. Saya tancapkan ke listrik. Perhatikan. Nah, ini tegangan sudah naik, tapi perhatikan ya di sini itu ada sedikit kejanggalan. Itu naiknya kadang-kadang. Jadi kalau saya coba ini kan tegangannya udah 100 lebih ya. Kita coba matikan terlebih dahulu TV-nya. Nanti saya tunjukkan ya. Di sini saya akan coba ganti terlebih dahulu ini kapasitor Miller-nya dengan yang baru. Nanti akan saya tunjukkan kerusakan selanjutnya. Ini masih belum selesai ya. Masih cukup panjang ini nanti ya. Oke, saya melakukan penggantian terlebih dahulu. Oke, ini untuk penggantinya ya. 471K 2KV ya. Ini hampir sama bentuknya, namun ini lebih besar ya untuk penggantinya. Seperti ini kita akan pasang ya nanti. Saya ini ambil dari cabutan TV bekas ya, yang sudah tidak terpakai. Di situ banyak sekali ya. Di sini saya juga mengganti untuk elko P+ nya karena saya khawatir P+ nya itu kapasitasnya juga sudah menurun. Untuk itu saya langsung ganti saja ya di sini. Sekarang kita pasang semuanya. Oke, ini semua sudah saya pasang ya, baik elko maupun Miller-nya. Di sini namun R-nya belum saya sambungkan ke flyback ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Di sini muncul permasalahan baru.
jika kita cek itu terkadang itu tegangannya seperti ini, perhatikan. Nah, tegangannya itu tidak sampai 100 volt, di atas 50 volt, cuma itu tidak sampai 100 volt ya. Jadi TV itu mau ngangkat mau ndak ya. Di sini pada area regulator ini juga terdengar suara berderik ya. Ini dari regulator, bukan dari flashback ya. Soalnya flashback ini dalam kondisi mati, tidak saya sambungkan. Ini pasti dari regulator. Nah, ini saya mencurigai ada kerusakan pada area regulator yang menyebabkan tegangan drop ya. Untuk itu kita coba cek lagi. Nah, kerusakan seperti ini saya juga sudah pernah mengalami ya, sudah lama dulu, dan ini sedikit rumit. Jadi untuk memastikan kerusakan berada di regulator, saya mencabut semua akses tegangan ke area sekunder ya. Jadi sekunder ini saya off-kan dahulu, biar saya tahu kerusakan apakah ada di regulatornya atau di sekundernya. Jadi ini keluaran dari trafo, ini saya cabut di satu persatu ya. Untuk B+ cukup lepas R ke flashback ya. Output B+ dari trafo itu ada di sini, lalu bawahnya itu di sini juga ada dioda, itu saya cabut pada kawat di sini. Lalu untuk keluaran bawahnya itu saya cabut di diodanya ya, ini dua-duanya ini saya cabut di depan diodanya. Nah, jika sudah begini itu artinya area sekunder itu sudah tidak terhubung ya. Sekarang kita akan cek B+ lagi. Kalau dia B+ nya itu tetap, berarti yang rusak itu regulator ya. Jadi tadi ini sebenarnya kan sudah selesai saya jelaskan. Tadi pada saat saya cek itu tegangan masih di bawah 100 volt ya. Artinya kerusakan bukan di sekunder ya. Nah, kalau sudah begini saya pastikan itu kerusakan di regulator ya. Karena akses ke sekunder itu sudah saya lepas semua, namun masih saja B+ itu tidak naik. Nah, di sini saya mencoba untuk mengecek beberapa komponen ya pada area regulator. Saya lihat secara visual apakah ada tanda-tanda kerusakannya seperti gosong atau terbakar atau retak ya. Di sini saya cek semua komponen ya, baik itu resistor, kapasitor maupun dioda ya. Terutama pada kapasitor yang besar ini, Elco ya, Elco 400 volt. Lalu kapasitor Mylar seperti ini juga rawan sekali terjadi kerusakan ya. Nah, tadi saya sudah mengecek beberapa komponen ya, Mylar seperti ini, resistor, transistor reverb, bahkan transistor regulator ini juga sudah saya cek ya, itu ternyata normal-normal saja. Dan saya lanjut ke pengecekan yang kecil-kecil ini ya, dioda Zener dan resistor, itu semua saya cek dan ternyata itu normal ya. Nah, untuk pengecekannya itu cukup mudah ya. Untuk pengecekan resistor itu bisa langsung di papan PCB nya ya. Namun harus dibuka salah satu kakinya ya. Salah satu kakinya itu dibuka lalu dicek ya. Nah, ini semua sudah saya cek ya, dan hasilnya tetap nihil, tidak ada perubahan pada tegangan B+ nya. Lalu saya memutuskan untuk mengecek area umpan balik ya, yaitu di sekitar IC optocoupler ya, letaknya di sini. Nah, area ini bertugas untuk mengontrol tegangan pada sekunder ya, biar tidak over atau tegangannya itu pas ya. Dan di sini tadi saya sudah mencabut satu komponen ya yang sering kali rusak itu, yaitu IC-nya itu sendiri, IC optocoupler, bentuknya seperti ini, kaki 4 ya. Ini sering kali rusak yang mengakibatkan area umpan balik itu tidak bekerja secara maksimal, sehingga itu tegangan tidak muncul juga secara maksimal ya. Letaknya itu di sini. Kalau kita balik, itu letaknya dekat dengan area regulator ya, dekatnya trafo, itu kecil berkaki 4. Itu merupakan IC yang mengontrol tegangan balik ya. Nah, di sini saya tadi sudah coba untuk menggantinya ya, mengganti dengan baru ya, dan ternyata masih saja tidak ada perubahan. Lalu saya memutuskan mencabut atau mengecek R variabel ya, yang letaknya itu di sini. Ini juga komponen yang paling sering rusak. Jika kita lihat dari PCB belakang itu letaknya di sini ya, dekat dengan IC optocoupler. Nah, di sini tadi saya langsung coba menggantinya ya. Ini yang lama itu masih kelihatan baik-baik saja ya, tidak ada kerusakan.
Nah, setelah saya mengganti dan saya cek tegangan menggunakan avometer ya, dan lihat ya, ini saya coba nyalakan TV-nya. Ini saya taruh di tegangan B+ ya, perhatikan tegangan B+ itu sudah normal ya, sudah di 100 volt lebih ya. Artinya yang rusak itu R variabelnya ya, yang mengakibatkan B+ itu drop, dan TV juga sudah menyala dengan normal ya. Ini saya akan kasih antena, saya rapikan terlebih dahulu. Oke, ini ya, ini sudah selesai saya rapikan, sudah saya beri antena, dan TV-nya juga menyala dengan normal ya, tidak ada kekurangan sama sekali ya. Jadi prosesnya itu cukup panjang ya tadi, mulai dari B+ drop, lalu ada kapasitor milar yang rusak ya. Akhirnya saya ganti, itu tegangan bisa naik namun masih di bawah 100 volt. Lalu saya cabuti semua area sekunder ya, jadi tidak ada dioda yang terhubung. Lalu saya cek di regulator, itu ternyata normal semua. Saya cek di rangkaian umpan balik, ternyata ada R variabel yang sudah rusak ya. Jadi seperti itu ya tadi. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi teknisi pemula. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tunggu video berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.